Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari, SPD, I, dengan NIP PPPK 19891229202321215. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Saya juga merupakan salah satu peserta orientasi PPPK tahun 2024 Angkatan 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK. Mari kita simak videonya ya. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Yang melatar belakangi masa peserta orientasi PPPK adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 2. Perubahan lingkungan yang strategis dan serba cepat, perlu adanya tata kelola yang dinamis, responsif, efektif dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima sehingga terwujud ASN berakhlak. Maksud dan tujuan. Sebagai acuan bagi ASN untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran agar terjadi perubahan serta peningkatan prestasi belajar siswa. Peserta orientasi ASN PPPK dapat mengetahui identitas Kabupaten Cirebon yang meliputi visi, misi, tujuan serta core value ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Di SMP Negeri 1 Gunung Jati, kelas 8 selama 4 tahun ke depan. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Manajemen Kepegawaian PPPK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pasal 3 Manajemen PPPK meliputi 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, 9. Perlindungan. Bab 3. Nilai dan etika OPD, SOT, SMP Negeri 1 Gunung Jati. Visi. Terwujudnya sekolah yang berprestasi dan berintak. Misi. 1. Meningkatkan KBM yang optimal dan maksimal. 2. Mengoptimalkan kegiatan intra, ekstrakurikuler dan life skill sekolah. 3. Menciptakan kompetensi kelulusan yang kompetitif dalam masyarakat. 4. Memaksimalkan kinerja warga sekolah yang efektif, kreatif, inovatif dan produktif. 5. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. 6. Menjalin kerjasama dengan wali siswa, masyarakat dan instansi terkait secara harmonis dan familiar serta saling menguntungkan. 7. Terciptanya iklim sekolah yang beriman dan bertakwa. Kurikulum di SMP Negeri 1 Gunung Jati dikembangkan dengan memperhatikan 4 ranah, yaitu sosial emosional, intelektual, keterampilan, dan perilaku dengan kompetensi spiritual sebagai payungnya, yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berbasis tema atau integrated curriculum. Untuk tupoksi guru SMP Negeri 1 Gunung Jati dapat teman-teman simak ya. 4. Rencana hasil kerja PPPK. Untuk rencana hasil kerja PPPK, teman-teman bisa simak sendiri ya. Matriks rencana hasil kerja PPPK selama kontrak. Unit kerja, SMP Negeri 1 Gunung Jati. Identitas ISU 1. Keterbatasan alat dan bahan praktikum yang ada di dalam laboratorium sekolah yang menyebabkan peserta didik kurang aktif selama pembelajaran IPA sehingga perlu menggunakan PHT simulator sebagai sarana penunjang proses praktikum di sekolah. 2. Kurangnya optimalisasi penggunaan media pembelajaran interaktif virtual yang dapat memfasilitasi pembelajaran di kelas yang lebih personal,
dan memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. 3. Rendahnya kemampuan siswa untuk berbicara di depan orang banyak, sehingga kemampuan berkomunikasi verbal serta rasa percaya diri peserta didik kurang maksimal dalam proses pembelajaran di kelas sehingga perlu dilakukan pembelajaran berbasis presentasi siswa di kelas. 4. Menumbuhkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sekolah, yaitu dengan pemanfaatan limbah plastik, ekobrik. 5. Kurangnya upaya dalam meningkatkan kemampuan keterampilan berpikir kritis dan analitis peserta didik, sehingga perlu metode pembelajaran yang dapat menunjukkan kemampuan dalam melakukan penelitian, mengumpulkan informasi yang relevan, dan memilih konten yang sesuai yaitu dengan pembuatan clipping pada materi IPA tertentu. Berikut ini merupakan bagan matriks yang menunjukkan nomor kegiatan, tujuan kinerja, indikator pencapaian, dan waktu. Nomor 1. Kegiatan. Pembelajaran berbasis praktikum online dengan menggunakan PET simulator dalam pembelajaran IPA. Tujuan kinerja, menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda bagi peserta didik dengan harapan dapat lebih memahami materi walaupun memiliki keterbatasan alat dan bahan praktikum di laboratorium sekolah. Indikator pencapaian, peserta didik antusias dalam pembelajaran IPA yang diukur menggunakan angket. Waktu perolehan, tahun kedua, 2024. Nomor 2, kegiatan pemanfaatan media pembelajaran interaktif virtual dalam pembelajaran IPA. Tujuan kinerja, optimalisasi penggunaan media pembelajaran interaktif virtual sebagai fasilitas pembelajaran di kelas agar tercipta pembelajaran yang lebih personal, dan memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Indikator pencapaian, siswa antusias dalam belajar dan hasil belajar siswa yang bagus. Waktu pencapaian, tahun ketiga, 2025. Nomor 3. Kegiatan, merancang pembelajaran yang melatih siswa melakukan presentasi. Tujuan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi verbal serta rasa percaya diri peserta didik di kelas. Indikator pencapaian, siswa maju presentasi dan aktif mengeluarkan pendapat ketika berdiskusi. Waktu pencapaian, tahun keempat, 2026. Di tahun ini juga ada kegiatan menumbuhkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sekolah, yaitu dengan pemanfaatan limbah plastik, ekobrik. Tujuan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan untuk memanfaatkan limbah plastik yang ada di sekolah. Indikator pencapaian, pembuatan ekobrik. Sedangkan di tahun kelima, 2027, kegiatan merancang pembelajaran yang melatih peserta didik menunjukkan kemampuan dalam melakukan penelitian, mengumpulkan informasi yang relevan, dan memilih konten yang sesuai yaitu dengan pembuatan clipping yang bertujuan meningkatkan kemampuan keterampilan berpikir kritis dan analitis peserta didik. Dengan indikator pencapaian, siswa dapat membuat clipping hasil dari pengumpulan informasi yang relevan, dan memilih konten yang sesuai. 5. Penutup, kesimpulan. Program orientasi PPPK yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon ini memberikan banyak informasi terkait dengan informasi PPPK itu sendiri, serta program-program yang dibuat oleh pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon serta instansi tempat kerja. Informasi-informasi tersebut sangat berguna bagi pendidik dalam menjalankan tugas. Saran, sebagai pendidik berharap semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai yang direncanakan dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab. Mana itu kok belum? Nah, gitu. Itu berapa panjangnya talinya, Sanira? 1 meter. Simpangannya berapa tadi sudutnya? Hah? Berapa? Sudutnya berapa tadi? 50. Pintar. Udah bisa ya? Tuh hasilnya. Iya. Mana? Udah nggak? Coba lihat peringkat. Tuh, lihat papan peringkat, dilihat. Tadi namanya siapa yang dimasukin? Ania berapa itu? Kamu masih kalah sama Darwijam. Darwijam sama.
Lalat.